Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan virtual di malam hari ini. Bersama kita akan mengkidungkan pujian bagi Tuhan, mendengarkan firman-Nya melalui pelayannya dan bertekun dalam doa. Kiranya semua yang dilakukan akan menyegarkan kembali hati dan pikiran untuk kembali berkarya di tahun yang baru. Memasuki persekutuan, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan nama yang agung dan besar dengan menyanyi dari Gita Bakti 10, Kupuji Yesus Tuhanku. Di surga, terima kasih Bapa, kembali Engkau kumpulkan kami, umat-Mu di GPB Pancuranamat Bapa, untuk bersama-sama kami kembali mengikuti ibadah keluarga di malam hari ini. Bapa, walaupun kami melalui live streaming pada malam hari ini, tetap berkati kami Bapa, anak-anak-Mu yang datang untuk berkumpul dalam live streaming ini Bapa. Berkati ibadah ini Bapa dari awal pertengahan akhir, dan semoga Bapa kiranya apa yang kami lakukan pada malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, kita kidungkan kidung Gita Bakti 55 bait yang pertama. Taburkan firman-Mu ya Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 46 ayat 1 sampai 7. Jemaat Tuhan, bila kita sudah menemukannya, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah himpun kami pada malam hari ini untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah, saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan ajar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin, berkati, sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk merenungkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan, Kejadian 46 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut. Pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka berserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki, perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup kita mungkin pernah mengalami bahwa Tuhan bertindak melampaui akal dan pikiran kita, atau mungkin di luar nalar kita. Namun sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hidup kita adalah di dalam rencana Tuhan. Demikian
yang terjadi dalam pengalaman hidup Yakub, di mana dia pernah kehilangan anaknya yang dikasihi, yaitu Yusuf, selama beberapa tahun, dan kemudian diberitakan bahwa Yusuf masih hidup dan justru dia menjadi penguasa di Mesir. Ini suatu peristiwa yang luar biasa yang mungkin dalam pikiran Yusuf dan keluarganya itu sesuatu yang di luar akal pikiran mereka. Dan ini tentunya sebuah berita yang begitu sukacita bagi Yusuf dan keluarganya serta Yakub ayahnya. Kalau kita perhatikan di ayat Kejadian 45 ayat 26, di sana dikisahkan bahwa setelah anak-anak Yakub pergi ke Mesir dan kembali menemui ayahnya di Kanaan, kemudian anak-anak tersebut menceritakan semua yang terjadi pada Yusuf dan menceritakan bahwa Yusuf di sana menjadi orang yang berkuasa setelah Firaun. Dan ini sebuah berita sukacita yang sangat disyukuri oleh ayahnya, yaitu Yakub. Dan di ayat 28 Kejadian 45 dikatakan, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihat sebelum aku mati. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperbuat oleh Yakub atas perkara yang dihadapinya yang mungkin di luar nalar dia, dan ini suatu sukacita yang sangat disyukurinya. Yang dia lakukan adalah, kita akan lihat itu ada di ayat 1, sebelum dia berangkat ke Mesir, dia lebih dahulu pergi ke Beersheba. Di sana dia mempersembahkan kurban sembelihan. Ini menjadi catatan kita. Dia di sana memberi kurban sembelihan. Ini artinya bahwa Yakub sungguh seorang yang beriman. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia lebih dahulu dan mengutamakan Tuhan. Dia mempersembahkan syukur dia atas apa yang dia alami. Dan ini sungguh membuat Allah berkenan kepadanya, sehingga Allah pada saat itu juga berfirman kepada Yakub. Itu dapat kita baca di bacaan kita ayat 2, 3, dan 4. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Yakub itu menunjukkan bahwa Yakub melakukan apa yang diimaninya, senantiasa mengutamakan Tuhan, dia bergaul akrab dengan Tuhan, senantiasa membangun relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga sebelum dia pergi ke Mesir, dia lebih dahulu bersyukur kepada Tuhan di Beersheba. Ini yang penting dari firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Atas semua sikap tindakan iman percaya Yakub, Tuhan berkenan menolong dia dan Tuhan berfirman kepadanya. Ada 3 hal penting yang kita bisa catat dalam firman Tuhan yang disampaikan kepada Yakub. Yang pertama, Allah berfirman kepada Israel, "Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Janganlah takut pergi ke Mesir." Ini adalah firman Tuhan yang sungguh menguatkan hati dan pikiran dari Yakub untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk Yakub dan
keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyatakan Dia berjanji dan memberkati Yakub, membuat Yakub menjadi bangsa yang besar di Mesir. Menjadi bangsa yang besar di Mesir. Itu firman Tuhan dan berkat Tuhan yang kedua yang disampaikan dalam firman-Nya kepada Yakub. Dan yang ketiga, ada jaminan penyertaan Tuhan dalam perpindahan Yakub ke Mesir, yakni sebagaimana Allah menyertai Ishak ayahnya, demikian juga Allah menyertai Yakub. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita cermati firman Tuhan yang disampaikan kepada Yakub, ini adalah sungguh firman Tuhan yang terberkati. Semua yang difirmankan Tuhan mengisyaratkan betapa Yakub adalah hamba Tuhan yang terberkati. Tuhan juga menggerakkan hati dan pikiran dari Firaun, sehingga ketika mereka tiba di Mesir, Firaun memberikan hal yang terbaik bagi keluarga Yakub, yakni mereka diizinkan tinggal di daerah yang tersubur di Mesir yang disebut Tanah Goshen. Di sini janji-janji Tuhan memang sungguh tergenapi bagi Yakub dan keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan malam hari ini kita belajar bahwa hendaklah kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Kita senantiasa mengutamakan Tuhan dalam apapun yang hendak kita kerjakan. Apapun rencana-rencana hidup kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kita senantiasa mencari Tuhan, membangun relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat terus dituntun oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Kiranya sikap dan cara hidup Yakub boleh menjadi teladan bagi kita untuk selalu mendekatkan diri dan hidup berkenan kepada Allah. Dalam kehidupan kita sebagai Jemaat Pancoran Rahmat, yang saat ini kita sedang bergumul untuk mengupayakan alih fungsi gedung menjadi rumah ibadah, mengurus izin prinsip, dan juga mengumpulkan 60 tanda tangan dari warga jemaat, kita mungkin sering menghadapi berbagai tantangan. Mungkin kita sering merasa was-was dan sulit untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam rencana-rencana kehidupan kita di dalam berjemaat. Namun melalui firman Tuhan malam hari ini, sebagai orang percaya, kita mengimani dengan hidup akrab dengan Allah, Dia akan berkarya dalam kehidupan kita, dan hendaklah kita mempercayakan semua upaya-upaya yang kita hendak lakukan hanya kepada Allah, karena Dia adalah penolong sejati kita. Jemaat Tuhan, dengan kepekaan rohani kita akan merasakan hikmat, akan merasakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita berjemaat, dan penyertaannya senantiasa ada di dalam perjalanan hidup kita. Ini akan meneguhkan dan menguatkan kita untuk berani melangkah bersama Tuhan dan hidup sesuai dengan rencananya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Jemaat Pancoran Rahmat adalah jemaat yang terberkati. Dengan kasih dan pertolongan Tuhan, pada tanggal 5 Desember 2021,
atas berkenan Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah perdana secara luring di gedung yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ini tentu anugerah yang sungguh besar bagi kita, bahwa ini adalah peristiwa luar biasa. Karena doa-doa kita, permohonan kita, Tuhan senantiasa dengar, dan janji-janji Tuhan senantiasa digenapi. Dan semua ini tentunya patut kita syukuri, dan kita terus melangkah bersama Tuhan dengan segala pergumulan maupun sukacita yang kita jalani. Jemaat Tuhan, karena itu mari kita terus berkarya, terus melayani bersatu hati, dan terus bekerja sama bersama Tuhan untuk kemuliaan-Nya dengan senantiasa mengandalkan dan mempercayakan rencana hidup kita sebagai jemaat seluruhnya kepada Allah. Karena di mana Allah berkenan, di situ Allah bertindak. Selamat berkarya, selamat memasuki tahun rahmat Tuhan 2022. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia ikut dan menyangkal diri, aku buang kepada hanya turut kehadapmu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia padu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, malam ini kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui iman percaya kami senantiasa mengutamakan Engkau dan senantiasa bersyukur atas semua rencana-Mu bagi kehidupan kami. Kami senantiasa dikuatkan dan diteguhkan di dalam menjalani hidup kami sesuai dengan rencana dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, malam ini kami seluruh pelayanan dan ibadah-ibadah yang hendak kami laksanakan seminggu ke depan. Berkati semua program kerja, berbagai aktivitas kerja, baik dari majelis jemaat, komisi-komisi, pelkat-pelkat, dan panitia pembangunan. Tuhan berkati dan pimpin semua aktivitas tersebut. Dan juga Engkau senantiasa memimpin proses-proses yang kami sedang lalui dalam pembangunan gedung gereja, alih fungsi gedung menjadi rumah ibadah, izin prinsip, dan juga pengumpulan tanda tangan 60 dari warga sekitar. Juga adaptasi kami dengan lingkungan yang senantiasa kami bina. Kiranya Engkau menyertai kami dalam komunikasi juga kami dengan para pejabat setempat. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kami semuanya yang terlibat dalam aktivitas dan pelayanan tersebut ya Tuhan, sehingga semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, malam ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemah menderita sakit. Kiranya Engkau tilik mereka ya Tuhan, berkati para dokter, tenaga medis yang merawat mereka, berkati obat-obat yang mereka minum, sehingga mereka mendapat kesembuhan yang datang daripada-Mu. Tuhan berkati juga dan beri kekuatan bagi
saudara, keluarga yang merawat mereka, sehingga mereka terus setia untuk merawat, memelihara saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan, dan kiranya kesembuhan akan datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan seluruh saudara kami yang sakit, yang sedang menderita kelemahan tubuh, hanya dalam kasih dan penyembuhan-Mu. Tuhan Allah yang Maha Baik, malam ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya beri hikmat, berkati, dan beri kebijaksanaan kepada seluruh pemimpin di negeri ini, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Pimpin mereka agar bekerja dengan tulus, bekerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia, dan juga untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ya Tuhan. Mereka yang berjuang di garda terdepan dan semua stakeholder, semua tenaga-tenaga medis dan para ahli yang turut terlibat, berkati mereka ya Tuhan, sehingga pekerjaan mereka menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia dan semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Juga proses vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya Engkau terus memimpin dan memberkati semua tenaga-tenaga medis dan juga para pasien yang sedang berobat, semuanya Engkau sembuhkan, dan vaksinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia mendapat herd immunity, sehingga kami dapat terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana ya Tuhan, di seluruh negeri ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, sandang, pangan, obat-obatan, tenaga medis yang mereka butuhkan. Sembuhkan mereka korban bencana, ya Tuhan. Hiburkan mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh keluarga mereka. Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami hanya dalam tangan bimbingan-Mu. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kami yang sudah melayani pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya berkati kami, berkati Bapak Boni sebagai diaken dan liturgos, dan juga saudara-saudara kami yang melayani sebagai pemandu lagu, pemusik, juga tim multimedia. Berkati saudara-saudara kami ini ya Tuhan, berkati kami semuanya, sehingga kami dapat terus melayani, dapat terus Engkau kuatkan iman kami, dan juga Engkau selalu tuntun kami, sehingga kami tetap setia untuk melayani, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga semua yang sudah hadir dalam ibadah malam hari ini, Engkau kiranya yang senantiasa memberkati, mencukupi segala kehidupan mereka dan keluarganya, dan mereka selalu setia untuk beribadah dan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunkan segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Tuhan, inilah doa syukur kami, doa permohonan kami yang hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marahlah,
Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 11 ayat 24-25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Mari, berikanlah persembahan yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat digunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Berikut ini akan disampaikan beberapa pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, informasi untuk ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari pukul 18 WIB di Gedung Serbaguna Pancoran Rahmat. Lalu kedua, ibadah hari Minggu pada tanggal 30 Januari pukul 9 WIB tetap melalui live streaming tanpa kehadiran warga jemaat di dalam gedung GSG. Lalu yang ketiga, pengumpulan bantuan bencana alam Gunung Semeru masih dibuka sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Januari. Bantuan dapat Bapak Ibu berikan melalui QRIS atau KRIS GPIB Pancoran Rahmat di menu lain-lain. Atas partisipasi warga jemaat kami sampaikan terima kasih. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri.
Jemaat, marilah kita kembali ke tengah kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan pemutasan kita sebagai umat Tuhan, yakni kita lakukan di dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat, di tengah jemaat, dan di tengah keluarga. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat, Maju dan Berjalan dengan Juru Selamatmu. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang mana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku tak takut bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.